Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita live lagi di Facebook ya. Ini hari ini dengan saya. Mungkin yang belum kenal dengan saya kenalkan dulu. Saya Ahsan, saya dari ULive. Di sini kita akan coba untuk bukan ini ya, bukan kita ingin mempelajari lagi dari saya gitu. Kita ingin belajar dari para alumni kami yang luar biasa ini, yang dia sudah bisa menghasilkan, apalagi sekarang di akhir pekan ini, semoga semuanya sedang santai mungkin, dan semoga semuanya tetap sehat juga. Di sini kita akan coba menggali lagi lah, menggali tentang Bapak, namanya di sini nanti Bapak Hendra ya. Di sini beliau untuk recordnya selama dari tahun kemarin, dari September hingga Januari ini beliau sudah mengantongi omset sebesar 32 juta ya. Nah, ini gimana ceritanya? Coba kita langsung sambut saja Bapak Hendra. Assalamualaikum Bapak Hendra. Waalaikumsalam, Pak. Coba videonya dinyalakan dulu. Oke, Bapak Hendra. Hendra Peri, Pak. Iya, Pak. Ini nama aslinya Hendra Peri atau gimana? Hendra Marga Peri panjang. Oh, Hendra Marga Peri ya. Ah, Saya panggilnya Pak Hendra gitu aja, Pak iya, ya. iya, nggak apa-apa ya, Pak. Oke, tapi sebelum itu mungkin untuk teman-teman di Facebook, oh Pak Hendra, ini kita live di Facebook ya Pak ya? Kita live di Ya, Facebook. Nah, ini sebelum Pak Hendra mulai cerita tentang gimana beliau bisa mendapatkan 32 juta itu, atau mungkin dengan cerita-cerita beliau yang lain, jangan lupa untuk share dulu ya. Pak Hendra share, Anda juga share kayak gitu ya. Oke, mungkin Pak Hendra bisa dimulai dengan perkenalan, ini nama, latar belakangnya, atau mungkin keluarganya. Boleh, monggo untuk ya. perkenalan. Baik, terima kasih, Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendra Marga Peri, asal dari Padang, Sumatera Barat. Oh, Eh, Kampung Makasudodi. iya, iya. Domisili di Kota Pangkal Pinang, Oh, Pangkal Bangka Pinang, iya, Belitung. iya. Di Bangka Belitung. Mm-mm. Eh, Dulu pernah bekerja sebagai karyawan dari tahun 95 sampai 2011 Hmm. di pabrik di kota Tangerang. Tahun 2011 baru pindah ke kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Oh, jadi dulunya kerja pabrik ya, terus pindah-pindah juga kayak gitu ya. Iya, Pak. Oke, Kerja kalau pabrik sekarang di mana untuk apa? Stay-nya sekarang di mana ini? di kota Pangkal Pinang, Pak. Di Pangkal Pinang ya. Oke. Ya, dari 2011 di Pangkal Pinang. Dari 2011 sampai sekarang berarti Pak ya. Iya, Oke. Mungkin untuk keluarga Pak, mungkin bisa eh, diceritakan keluarganya keluarga gitu. sudah punya anak, alhamdulillah tiga orang perempuan. Perempuan. Oke. Iya. Eh, oh ya, ini mungkin boleh dicerita ya Pak. Bapak kan juga istilahnya sudah punya penghasilan kayak gitu ya, udah kerja juga kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok join YouLife kayak gitu? Apakah ada masalah finansial atau gimana? Karena biasanya yang ikut join YouLife itu biasanya seperti itu. Nah, ini boleh diceritakan kenapa kok bisa join YouLife juga gitu? Terus cerita awal kenal YouLife-nya itu gimana gitu? Baik, Pak. Saya kegiatan sehari-hari sekarang dari 5 tahun yang lalu berjualan makanan khas Bangka, Pak, di Hmm. marketplace, 4 Hmm. marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Lovida, Lazada, Ah. yang sehari-harinya itu menggunakan handphone. Hmm. Jadi pas dulu pernah melihat sarapan otak ke Sudodi di bulan Juli, karena mungkin udah apa, like fun fact-nya itu. Jadi setiap pagi kalau di sarapan otak muncul notifikasinya di HP saya. Juli 2020 Pak ya ini ya? Ya, Ya, ya. jadi udah mau mengikuti kelas gratis Hmm. dan alhamdulillah bisa bergabung di tanggal 19 bulan Juli 2020. Oke.
Bulan Juli ya Pak ya, 2020 Iya, berarti mulai joinnya gitu. iya, Nah, di 2020. ini mungkin bisa dijelaskan itu kan awal untuk join YouLife-nya ya. Nah, ini kenapa? Maksudnya kan Pak Hendra ini kan juga istilahnya udah punya penghasilan juga kayak gitu. Kenapa kok join YouLife kayak gitu? Maksudnya eh, apakah ada dampak pandemi di bisnis Bapak atau seperti apa gitu? Bisa diceritakan. Eh, Baik Pak. Eh, Alhamdulillah karena makanan ini di masa pandemi, alhamdulillah tidak terlalu berdampak Pak. Malah di awal-awal pandemi di bulan Maret dan April itu malah meningkat penghasilannya 2 kali lipat. Sekarang Alhamdulillah. udah mulai normal lagi. Jadi karena yang diajarkan Coach Dodi ini berupa online, dulu saya juga benar tertarik pengen ikut kelas Coach Dodi itu di akhir Desember, tapi offline mungkin karena saya jauh, mungkin saya nggak bisa ikut. Dia pernah ngadain kelas, setahu saya di Lampung itu, dia ngadain kelas offline, tapi wah nggak bisa ikut jauh karena terkendala biaya juga. Alhamdulillah setelah bulan Juli dia punya ada dana, jadi dia ngajarin cara buat duit dari HP. Karena yang namanya kebutuhan kan meningkat terus Pak. Itu tidak akan bisa mengurangi kebutuhan tadi. Misalnya contoh makan sekali, atau 3 kali, atau 2 kali sehari, nggak mungkin kita sehari. Jadi berpikirlah gimana cara untuk menambah income. Apalagi ini cuma melalui HP saja, pencet-pencet tombol dapat duit. Jadi setelah ngikuti step by step kelas Kak Dodi, dari kelas yang KC gratis, ikut yang kelas 1 hari, tidak nyangka ternyata Kak Dodi bukan ngajarin ilmu yang statis di saham saja, tapi dia juga ngajarkan ilmu digitalnya yang dinamis, seperti yang YouLife Academy ini berbentuk affiliate. Jadi tidak menyangka sebenarnya tujuannya kok ada affiliate itu nggak tahu sebenarnya, cuma pengen trader saham. Alhamdulillah dengan ada affiliate ini sangat membantu sekali. Itu bisa buat modal kita biar bisa trading saham syariahnya. Oke. Jadi sangat menarik ya. Jadi awalnya dulu itu tertarik itu tetap karena pengen punya penghasilan lebih ya. Pastinya dari saham juga ya, kayak gitu Pak ya. Iya Pak, karena di situ apalagi setelah mengikuti kelas Kododi ada ilmu namanya compounding, jadi melipat gandakan minimal kata Kododi 20% sebulan, bahkan juga kalau ada yang bisa sampai 100%, karena yang begitu itu adalah habit orang-orang kaya di dunia dan di Indonesia, karena mereka semua itu ternyata punya asetnya itu portofolio berbentuk saham itu. Jadi kata Kododi, mulainya tuh tidak harus sudah banyak-banyak, selama ini orang kan harus juta-jutaan, ternyata bisa mulai dengan ratusan ribu, 100.000 atau 50.000 rupiah pun udah bisa beli saham gitu. Oke, mungkin karena tadi Bapak juga bilang untuk awal tertariknya karena saham syariah gitu ya. Sebelumnya, saya mau tanya nih, sebelumnya apakah sudah kenal tentang saham? Belum kenal Pak, jadi belum sekali, nol putul, apalagi dengar namanya saham-saham dulu kan ada lagi agak ribet, mungkin sebelum berbentuk online ini mungkin saham itu ada berbentuk lembar-lembaran yang agak ribet juga, mungkin langsung ke bursa efek kali belinya. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah dipersimpel sama bursa efeknya berbentuk digital ya, dengan angka-angka saja. Itu pun jadi nyata di rekening kita dan bisa dibuktikan dengan tarik duitnya di ATM Pak. Saya alhamdulillah dari hasil ini sudah sangat membantu sekali. Kemarin sudah kepakai Pak untuk membiayai anak sekolah di pesantren Pak. Sudah hampir 5 juta Pak, alhamdulillah. Jadi di masa pandemi ini mungkin kayak istri kan juga buka warung, mungkin karena ada agak pengurangan namanya warung, mungkin karena banyak orang kondisi sekitar yang kurang bekerja, penghasilan kurang, jadi warungnya kurang, jadi alhamdulillah masih bisa ketopang sama penghasilan dari YouLife ini. Alhamdulillah. Jadi bisa menjadi solusi Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, ini Pak. Terus tadi kan Bapak juga bilang Bapak sebelumnya sudah jualan online kayak gitu Pak ya? Iya. Makanan kayak gitu.
itu dulu itu mungkin jualan saja atau memang dulunya sudah punya ilmu tentang digital marketing seperti itu atau gimana, Pak? Tidak Pak, itu cuma ikut apa pernah ikut satu multi level marketing, dia juga sering juga ngadain webinar, jadi kita disuruh jualan produk-produk multi level itu, dan juga dia nganjurin untuk berjualan di marketplace itu, jadi dia ngasih ilmu begitu sekilas, ini jual aja di sini karena di sini kita gratis kan, cuma cukup upload barang saja dan mode barangnya dropshipping. Alhamdulillah bisa juga digunakan untuk karena saya tinggal di Kota Pangkal Pinang ini, jadi dia banyak sekali makanan Pak. Contohnya kayak terasi yang tidak pernah habis, dan itu pun se-Indonesia terkenal. Saya sudah kirim dari Aceh sampai Papua. Jadi alhamdulillah saya bisa nangkap peluang itu karena pabriknya juga dekat dan banyak. Jadi saya jualannya itu tidak nyetak sedikit produk Pak. Jadi ada pesanan baru saya beli Pak gitu. Oh gitu, enak ya. Ya jadi ini saya modal Pak dari nol putul juga Pak. Modal Pak alhamdulillah sekarang kayak di RDN saya udah punya saldo 25 juta, kemarin udah ambil 6 juta. Jadi benar-benar jadi modalnya nol putul, ilmu juga nol putul Pak. Yang penting ada kemauan bisa kita untuk menyelesaikan solusi-solusi terutama di finansial kita nih Pak. Yang penting kita ada kemauan. Apalagi di sini di ULEF ini sangat memberi sekali itu kita kemudahan-kemudahan cuma dengan share kerja gratis yang sehari-hari kita juga buka Instagram, buka Facebook atau WA, jadi ada dapat cuannya karena disitulah nanti Coach Dodi yang akan memberikan ilmu-ilmu yang orang-orang yang kita undang itu melalui link-link yang kita sebar-sebar Pak. Oke gitu. Terus ini Pak, kalau umpamanya bisa diceritakan ya, mungkin sedikit diceritakan belajar di ULEF ini gimana sih kayak gitu? Apakah menyenangkan atau gimana? Apalagi kan sekarang juga online semuanya kan, kelas kita online semua gitu. Itu gimana menurut Bapak? Sangat bagus sekali Pak, apalagi kalau di ULEF ini dia bimbingan itu dari Coach konsisten, apalagi di tahun-tahun 2021 ini Coach Dodi itu sering sekali muncul ada di Zoom-nya atau di showcase-nya yang bisa memberikan pengalaman orang yang udah ikut yang real itu. Jadi bukan orang yang diada-adain gitu, bukan direkayasa. Ini emang orang tuh udah benar-benar dipraktekin gitu Pak. Jadi bukan ada rekayasa segala macam. Jadi gitu. Jadi kita tuh Dodi juga diajarin bukan dari cara buat duit saja. Jadi cara bersyukur juga bagaimana setelah kita terima, bagaimana kita harus mengasih gitu kan. Masalahnya perputaran duit itu adalah ada rotasinya Pak, ada masuk ada keluar, jangan disimpannya. Kalau disimpannya sama ibarat kita makan itu mampet, bisa jadi penyakit. Nggak dikeluarin berupa kotoran gitulah Pak. Jadi alhamdulillah itu bisa dipraktekin jadi Pak, ada yang diterima, ada yang diberi, karena itulah bentuk wujud terima kasih Pak. Ada yang kita terima, ada yang kita kasih. Jadi ada yang kita terima lebih, kita alhamdulillah nanti bisa juga akan lebih mengasihinya Pak. Dan baliknya pun akan lebih lagi. Berdasarkan ilmu-ilmu yang diberikan Coach Dodi yang secara konsisten, dan juga banyaknya tim-tim ULEF yang bisa membantu, walaupun seseorang itu nol putul yang tidak tahu dunia internet, dan yang udah tahu pun akan makin mantap. Mungkin udah dibuktikan sama Pak Maulana yang sudah tahu ilmu digital marketing, dia tinggal push saja, jadi langsung cepat melesatnya. Yang nggak bisa pun juga di sini bisa rajin, nanti ulang-ulangi. Saya sendiri juga masih banyak juga masih menggunakan yang gratisannya Pak, dengan dua akun Facebook saya dan Facebook istri, cuma sering share sarapan otak sudah dia aja tiap jam 7 pagi sama soke-sose sekarang. Iya. Jadi ini Pak ya, mulai dari nol gitu ya. Jadi Pak, kalau ditanya masalah di sini mungkin ada yang tanya modal untuk bisa dapat omset segitu itu apa Pak modalnya? Ya kalau yang saya gunakan sekarang baru kebanyakan dari share-share gratis saja Pak. Share di Facebook, kadang lagi bikin status di WA, kadang juga di Instagram. Jadi alhamdulillah saya selama dari bulan Juli itu sudah bisa ngajak orang top tuh baru 6 orang Pak. Jadi gitu. Jadi nggak tahu itu orang mana orangnya. Yang penting kita cuma share aja affiliate, apalagi di Coach Dodi ini affiliate-nya
ya PTD itu bukan dilepas itu aja, mungkin kebanyakan afiliat-afiliat di luar sana ada afiliat tapi kita nggak ada bimbingan, nggak tahu cara rule kerjanya. Di sini Kak Sudodi benar-benar kita tuh ada di bimbingnya, ada tugas-tugasnya, walaupun secara orang bekerja emang agak berat ngerjain itu karena apalagi kalau orang-orang yang udah bekerja ini pikirannya banyak, mungkin ada kerjaannya, Iya, pikiran iya. ekonomi segala macam, jadi harus bisa disempatin kan, jadi harus bisa di apa, diri itu harus bisa dilatih gitu, harus ada kemauan untuk Iya, iya. ikutin kelas Zoom-nya mungkin sejam 2 jam yang tiap hari Kamisnya, yang ada live styling tiap hari Senin. Kalau tidak bisa pun sekarang alhamdulillah ada rekam-rekamannya yang bisa putar kapan saja dan di mana saja. Oke. Jadi seperti itu ya. Malah dengan modal cuma share bisa mendapat Ya, lah ya. ya, ya, Mungkin ini masukan dari saya ya. Masukan dari saya kalau ya bootstrap itu istilahnya ya CKM, kalau kita ngomongnya CCM, zero cost marketing. Jadi marketing secara zero kayak gitu. ya, Itu nggak bisa selain di Facebook, bisa di WA kayak gitu Pak ya. ya, Nah, ya. bisa di-share kayak gitu di WA. Mungkin ada teman, mungkin kontak kan kita ada berapa kontak itu, mungkin satu dua nyantol kan, alhamdulillah. Ya paling nggak di status Pak, kalau biar nggak ada orang yang nggak senang, paling nggak dia di status. Otomatis Boleh, statusnya tuh boleh. dia sendiri yang nengoknya, bukan kita harus harus kirim ke dia. Kadang-kadang ada orang yang nggak enak tuh dikirim ke dia, ada kesel macam kan. Jadi kalau Nah, status kita rajin-rajin bikin, dia sendiri nanti yang akan mempelajarinya. hmm. Karena kebanyakan orang begitu, pertamanya dia dicuek-cuekin, di-skip. Nah, tahu karena Nah, sering muncul. Jadi sama kayak ibarat ilmu air, ngelompongin batu sedikit-sedikit, penting rutin, Mbak. ya. Akhirnya berlubang juga walaupun keras. Oke, mungkin di sini teman-teman di Facebook ada yang bingung ini ngomongin apa sih kayak itu. Itu silakan kalau mau join, pengen jadi kayak Pak Indra, bisa menjadi seperti alumni-alumni kami yang lain, itu silakan join kelas kami, bisa masuk di maucuan.com atau mungkin link yang disebarin sama teman-teman di Facebook ini atau Facebook yang lain kayak gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya Pak. Eh, Kalau masalah ini apa tuh kan di sini bisa dilihat kalau cuan bukan cuan ya, termasuk cuan lah ya. Omset Iya, Pak Pak. Hendra ini 32 juta. Nah, ini bisa diceritakan mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu apa gitu, Pak. Dan untuk mencapai seperti ini kan kadang-kadang ada orang yang itu gampang, itu seperti ini aja kayak gitu lah. Mungkin Bapak bisa menceritakan kesulitan-kesulitannya itu apa untuk bisa seperti ini gitu. Silakan, Pak. Oh, sebenarnya mah di sini tidak ada kesulitan sebenarnya Pak, karena di Hmm. sini Pak Sudodi itu melalui ULab itu udah dibimbing dari step by step. Contohnya kita bergabung ke ULab ini, nanti Hmm. kita besok malamnya tuh dimasukin ke kelas sekarang Rabu gitu ya. Jadi akan di situ Hmm. dibimbing tuh bagaimana memulai ULab itu, biar share-share kita itu benar linknya link yang mana gitu kan. Apa dulu yang dilakukan. Jadi kalau saya itu bikin step by step-nya itu ya akan bisa, walaupun di sini kita gratis pun kita mulai ya akan menghasilkan Pak, apalagi kalau Hmm. nanti udah bisa untuk paid di Facebook-nya atau iklan di mana saja, Hmm. itu akan lebih banyak lagi peningkatannya. Tinggal itu pun juga udah ada berbentuk video, kalau sudah diajarin yang Hmm. berbentuk paid itu, tinggal dananya aja. Saya kemarin belum coba lagi karena dana itu kepakai buat anak sekolah Pak. Ini masih Iya mau coba nggak lagi apa-apa. nih. Baru coba-coba sebagian kemarin Facebook itu. Bagaimana, Ah. jadi udah dipraktekin bagaimana cara kita isi deposit ke FBX kita, bagaimana yang kita cara-caranya menentukan targetnya. Jadi udah dicoba apa enggak, udah dicoba-coba gitu Pak. Jadi pas Hmm. benar-benar sudah dibimbing nol putul. Padahal kalau yang ilmu begitu pernah saya beli sekitar 500.000 itu harganya Pak, itu cuma dibimbing kan nggak fokus ke ilmu kita gitu. Ada juga orang sekarang di Facebook itu jual-jual digital gitu Pak, digital Hmm. FBX. Nah saya beli 500.000 itu harganya itu Pak. Wah. Jadi kalau itu cocok dengan kita, karena usaha kita tuh bukan usaha digital seperti ini, dia bentuknya global gitu. Hmm. Jadi tadi cuma ngasih secara percuma aja melalui grup yang bisa kita ulang-ulangi lagi kalau kita bingung gitu. Ya, oke, oke. Eh, Mungkin di sini sebelum lanjut Pak ya, ini teman-teman di Facebook, silahkan.
untuk share dahulu video ini ya, jangan sampai hanya Pak Hendra aja yang share. Silakan teman-teman di Facebook ini juga share kayak gitu ya. Eh, ini ada salam dari Bu Sinung, ada salam juga dari yang lain juga ya Pak ya. Oke, mungkin kita lanjut. Kita ngomongin masalah ini ya, tadi masalah tentang pembelajarannya. Oh, sekarang kalau kita ngomongin masalah Coach Dodi, menurut Bapak dari mungkin sesama orang Padang, Nah, sama-sama orang dari daerah yang sama, menurut ya. Bapak Coach Dodi ini orangnya seperti apa? Oh ya, benar Pak. Jadi kesudahan itu setelah ngikuti kelas dia tuh bukan terfokus di materi aja. Jadi dia tuh Hmm. istilahnya seimbang. Jadi namanya ada materi, ada berbentuk rohani. Jadi kita tuh diajarin pertama sama dia bagaimana kita tuh untuk bersyukur, ya kan, berterima dan kasih. Jadi Hmm. apa-apa yang telah kita dapat itu bisa kita untuk memberikan walaupun bentuk sebagai seorang muslim ya bisa bentuk zakat, infak, sedekah itu yang Hmm. harus kita keluarkan dari apa-apa yang kita dapat biar itu berputarnya itu lancar ibarat siklus makanan kita ada yang masuk dan yang keluar jangan disimpan aja semua dan juga mengajarkan ilmu yang sangat simpel cuma pencet-pencet tombol dapat duit yang bisa dikerjakan di mana saja walaupun sesibuk apapun karena di sini cuma di HP apa yang ada di tangan cuma di genggaman saja tidak perlu ribet-ribet peralatannya cukup modalnya kuota dan HP saja mungkin semua orang sekarang punya HP dan kuota dan juga wifi di rumah yang Hmm. modal nggak usah terlalu khusus gitu apa yang ada di tangan istilahnya itu harus dimanfaatin dan Jadi, juga tadi hmm. dan juga Lanjut Pak, tadi lanjut. ini mengajarkan kita bagaimana cara mengendalikan diri Hmm. emosi kita apalagi yang nama di saham syariah ini yang diajarinya gimana cara melatih diri untuk emosi itu biar terkendali jadi biar bisa kita menghasilkan cuan-cuan dan tidak skeptis orang yang telah pernah ikut saham-saham trading yang kebanyakan orang ada banyak yang hilang duitnya padahal itu cuma karena emosi saja. Karena di sini Kosdodi pun juga kita diberi dasar-dasar ilmunya. Setelah kita pelajari dasar-dasar ilmu Kosdodi itu, baru kita bisa ambil referensi, mungkin baca-baca buku, macam-macam banyak dijual di pasar-pasaran ataupun di YouTube. Jadi kita tuh apa yang diinfokan orang-orang mengenai saham itu kita udah bisa analisa sendiri dulu. Baru kita bisa beli apa bagus apa enggak kata orang tadi itu. Baru kita analisa sendiri. Jadi tidak ikut yang pom-pom masalah ada rekomendasi-rekomendasi yang sekarang Ya, ya, banyak ya. juga terjadi kehebohan gitu, ada yang sampai margin-margin. Alhamdulillah di ULEF ini tidak diajarkan dengan membeli saham itu margin atau ngutang gitu. Jadi benar-benar Hmm. tarian itu bikin kita tenang juga Pak. Jadi alhamdulillah Kak Sudadi ini ngajarin ilmunya itu ilmu dunia dan akhirat berbarokah itu Pak. Alhamdulillah itu. Oke, ini semakin menarik. Eh, Mungkin kalau tadi ngomongin tentang Pak Dodi yang seperti itu, mungkin bagi banyak orang ada yang skeptis ya, biasalah karena namanya Iya, skeptis orang luar di sana ada yang nggak percaya Coach Dodi ini siapa sih gitu. Ya biasalah kayak gitu ya. Tapi iya. di sini Pak Hendra sendiri ya apalagi sesama dengan daerah yang sama kayak gitu, beliau bisa mengetahui bahwa Coach Dodi itu bisa membimbing kayak gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini mungkin sebelumnya kan Bapak juga udah pernah menjalankan bisnis secara digital kayak gitu ya. Apa bedanya ketika Bapak menjalankan bisnis itu sendiri, sedangkan sekarang itu dibimbing, itu bedanya apa, Pak? Kalau yang sekarang ini lebih simpel banget Pak. Pertama mengenai ilmu yang dinamis ini melalui ULEF, Hmm. kita cuma ikut share-share saja. Dulu kalau pernah ikut multi level marketing itu saya kita harus bina-bina orangnya, harus ajarin begini begitu. Sini alhamdulillah kita cuma ngundang orang datang, nanti Sudodi yang nyelesain semua itu hebatnya di situ Pak. Jadi kita tuh nggak usah pusing-pusing untuk cari ilmu apa-apa segala macam itu. Cukup kita undang orang cuma untuk klik link sesimpel itu Pak. Jadi cuma klik link kita saja. Penting orang tuh punya email dan HP udah, punya WA udah, nanti sudah diberikan ilmunya atau dieksekusi pakai Dodi dan dituntun nanti sama ada yang kru-kru di ULEF-nya
Nah, yang kedua itu ilmu yang sangat simpel lagi, itu ilmu saham tadi, Pak. Saham ini kan juga umurnya sudah tua ratusan tahun. Alhamdulillah sekarang sudah dengan simpel sekali karena mengikuti kemajuan zaman serba digital, dan juga saham itu sekarang berbentuk digital, tidak ada lagi berbentuk kertas. Cuma kita dikasih laporan cuma dalam bentuk email saja. Jadi semua sekarang walaupun orang gaptek, yang penting dia bisa buat akun atau buat email, punya HP, punya nomor-nomor WA, udah selesai itu. Jadi kita tuh sudah bisa melaksanakannya, dan ilmu-ilmunya tuh berbentuk video yang bisa diulang-ulang. Yang mana hobi orang sekarang ini senangnya nonton video. Jadi membaca itu malah jadi sangat cocok sekali. Kalau sekarang itu kan orang kita bikin status baca-baca tuh malas dibaca dia, Pak. Saya nggak mau baca-baca, penting itunya aja. Jadi sekarang orang kebanyakan senangnya nonton gitu, malas baca. Nah, jadi ini sangat cocok sekali karena kita itu cuma suruh nonton video. Video itu paling lama durasi cuma 2 jam. Dan 1 jam itu pun kapan saja bisa dilihat. Walaupun orang sesibuk apapun, saya juga dulu karyawan kan, 16 tahun. Mungkin bisa pas kita istirahat, apa pas kita nggak lembur. Jadi di sini pun juga walaupun kita udah usaha kita yang udah lain yang udah mantap, itu ini juga istilahnya buat ilmu investasi, gimana nanti hasil usaha yang udah ada sana tuh bisa dikomponding, karena di sini namanya usaha-usaha yang dilakukan itu adalah legal, ada DSN MUI-nya, jadi ada kehalalannya itu dijamin Majelis Ulama Indonesia. Yang di Majelis Ulama Indonesia itu adalah bukan orang sembarangan, jadi orang-orang udah terpilih se-Indonesia, ulama, ada yang profesor, ada yang dokter. Jadi kita yang tidak punya ilmu yang di situ tidak usah banyak pikir-pikir lagi, tidak usah dilakukan lagi. Dan juga legalitas OJK-nya ada. Dan kalau sudah pun juga ada surat-surat izin untuk mengajarinya, ada teach me-nya, ada OJK juga. Jadi ilmu yang diajarnya itu bukan ilmu-ilmu sembarangan, bukan ilmu-ilmu yang bisa menjebak seperti orang investasi bodong yang cuma mau dana-dananya saja dan tidak ada mau beri ilmunya. Oke, mungkin di sini ada yang bingung ya. Ini kok tadi ngomongnya kayak MLM gitu. Tenang, di YouLife ini bukan MLM ya. Untuk teman-teman yang di luar yang belum kenal dengan YouLife, silakan cek dulu aja, silakan ikutin kelasnya gratis ya di maucuan.com kayak gitu. Tenang, di YouLife ini nggak ada MLM. Yang dimaksud Pak Hendra tadi itu adalah sistem yang kami buat sendiri. Gampangnya kalau kita kasih nama itu share, cuan gitu. Tinggal share, kita bisa cuan kayak gitu. Mau tahu gimana silakan cek aja sendiri di kelasnya. Terus habis itu tadi juga Pak Hendra mungkin menyebutkan ini sebelum nanti semuanya salah paham. Maksudnya saham itu digital itu maksudnya adalah datanya itu dimudahkan sama bursa efek, bentuknya digital. Untuk sahamnya tetap ada, perusahaannya tetap ada. Bukan hanya istilahnya digital angka aja enggak, tapi perusahaan tetap ada. Iya kan Pak ya? Oh ya, kalau boleh tahu gimana? Kalau orang lu mau memiliki saham itu dia berbentuk lembaran, tiap mana ada nengok orang, tapi tumpukan kertas tinggi begitu Pak. Jadi dia ada nomor-nomor terinya, berapa lembar dia miliki. Sekarang kita tuh cukup dia dikasih email saja, beli emiten apa, langsung kasih email. Dan kita ada berbentuk duitnya itu di dalam bentuk RDN tadi Pak. RDN. Kita pilih. Kita di sini pakai Fintrako. Iya. Dan katanya banyak juga yang lainnya, yang saham syariah ada sekarang ada 15 emiten yang punya sekuritas yang menyediakan platform syariah ini Pak. Iya benar. Yang bisa bikin istilahnya nyaman sebagai kita seorang muslim kan, karena kita pengen tahu gimana sah apa enggaknya, karena orang banyak takut nih saham ini nggak ada itunya Pak, legalitas atau halal haram gitu Pak. Dan itu alhamdulillah MUI pun DSI-nya itu ada indeks saham syariah Indonesia. Jadi yang diakui itu adalah orang-orang yang kompeten di ilmunya agamanya Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak masih kayaknya skeptis atau Bapak maksudnya yang di luar ya ini Bapak Ibu yang belum ikut join, mungkin di sini ada alumni juga, nanti kita juga ada pesan buat alumni juga. Ini buat yang luar dulu, untuk yang belum kenal tentang saham, ini saham syariah apa sih, silakan join dulu kelasnya, kita buka gratis, kita bantu Anda nggak usah ngeluarin peser pun, silakan join. Yang paling penting ya siapkan aja HP sama kuotanya, itu aja sih. Karena memang semuanya sekarang online, nggak bisa kita untuk buat offline, kita belum bisa berani.
kita belum berani karena ya ada keadaan seperti ini. Oke, menurut Bapak sekarang apalagi Pak Hendra udah cuan untuk sahamnya juga udah cuan Pak ya? Karena sekarang karena belum berani banyak aset buy, jadi cuannya baru ada sampai 5%, Pak. Alhamdulillah, yang penting bisa cuan lah, bisa ngerasain kayak gitu ya Pak Iya. ya. Menurut Bapak dari sistem kami yang share-share cuan-cuan itu sama tentang dari pembelajaran sahamnya itu, apakah pembelajaran di ULEF ini bisa membantu orang di luar sana yang masih tentang mungkin kesulitan masalah ekonomi, apalagi pandemi ini, apakah bisa membantu Pak menurut Bapak? Eh, sangat membantu sekali Pak, apalagi yang ngajarin guru-guru saham syariah nih. Kelihatan sekarang memang sedikit sekali Pak yang mengasihkan ilmu semuanya itu memang dari dasar gimana money manajemennya. Kebanyakan di luar tuh orang ilmunya saham reguler Pak. Kalau enggak dia rekomendasi. Itu pun kebanyakan saya lihat itu bukan orang muslim. Jadi yang ke Sudadi pun mungkin awal-awal dia kayak gurunya juga bukan orang muslim. Sekarang alhamdulillah Kak Sudadi ngajarin itu khusus saham syariah. Jadi orang tuh nanti biar apalagi yang bisa mendapatkan yang skeptis, jadi bisa dapat penghasilan halal barokah tadi karena ada didukung oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi Kak Sudadi itu benar-benar membimbing kita itu dengan ilmu yang diberikannya berdasarkan pengalaman dia yang udah 15 tahun lebih di dunia saham, jadi sudah tidak diragukan lagi bagaimana yang udah dia alami. Jadi keinginan Kak Sudadi itu biar yang pernah dialamin dia itu nggak kita ikuti juga gitu. Jadi biar nggak trial and error tadi Pak. Masalah trial and error itu lumayan juga duitnya hilang Pak. Karena nekat coba-coba tadi Pak. Karena namanya di saham juga lah karena hutan belantara. Jadi kita tuh harus follow. Alhamdulillah nih Kak Sudadi ini kita bisa follow yang khusus syariah Pak. Yang sangat cocok lagi di umat Islam Indonesia yang mayoritas Islam di sini yang kebanyakan nanti yang skeptis apa dengar-dengar di luar tentang saham ini. Jadi di sini cuma bikin ketenangan, jadi kita jadi dapat harta itu lebih gampang. Bagaimana kita kalau sebagai seorang muslim ini bisa meningkat penghasilannya dan kita juga bisa banyak kontribusi untuk pembangunan infak sedekah kita kan. Jadi kita tuh nanti biar jangan jadi orang yang di bawah tangannya. Jadi lebih bagus tuh tangannya di atas kalau gitu Pak. Jadi karena bisa sesuatu itu yang kita beri itu, kalau sesuatu yang dapat kita simpel, bukan kerja keras yang harus banting tulang, panas-panasan, angkat-angkat berat, kita pun akan gampang memberikannya Pak. Karena yang kita dapat pun gampang. Cuma pecah-pecah tombol dapat duit, alhamdulillah, akan gampang untuk memberi. Oke, jadi sebenarnya membantu Pak ya kalau masalah finansial sekarang, apalagi zaman pandemi ini Pak ya. Ya sangat membantu, apalagi namanya pandemi ini orang tuh disuruh work from home. Tapi kalau orang tuh biasanya kerjanya offline, kalau nggak ada yang bisa dikerjakan, ya repot juga Pak. Akhirnya banyak terjadi perselisihan di rumah tangga. Ya karena nggak bisa, itu tadi Pak namanya makan itu nggak akan bisa ditunda, bayar listrik nggak akan bisa ditunda. Jadi gitu Pak. Jadi malah kebutuhan orang seperti makan tuh di masa pandemi ini malah meningkat karena di rumah saja. Gitu. Masalahnya biasanya mungkin anaknya ya contoh kemarin anak saya kan dia udah masuk tapi dia belajar di rumah selama 2 bulan karena untuk antisipasi juga. Jadi gitu Pak. Jadi otomatis konsumsi terutama makanan itu akan meningkat. Sekarang orang kalau work from home aja tidak ada tahu apa yang dikerjakannya, ya akan repot. Jadi alhamdulillah dengan ilmu Kak Sudadi ini saya juga belajarnya pas pandemi dari bulan Juli itu Pak. Ya cuma dari HP saja. Jadi tidak kemana-mana, tapi duitnya tuh nyata bisa diambil di ATM Pak. Alhamdulillah. Udah saya ambil sebanyak 6 juta itu Pak. Jadi kalau masih ada yang skeptis, di live uangnya nggak nyata loh, nih ada buktinya. Iya, karena sama Kak Sudadi itu belum pernah temu secara langsung sekali itu dari ilmu sejak belajar Juli itu. Cuma cukup pantau dari link-link yang diberikan di link Zoom. Apalagi kalau orang sekarang ini kelihatannya udah terbiasa dengan Zoom ini Pak. Banyak acara multi-level sekarang dia pakai Zoom. Jadi seandainya dia mau coba di sini kan silakan dilihat-lihat dulu kelas-kelas gratis yang diberi Coach Dodi itu kan bagaimana kira-kira kan impact apa ilmu yang diberikan Coach Dodi. Nanti ada step by step
Kalau kita mau ya lanjut. Jadi di sini tidak ada paksaan. Benar, benar, benar. Nah, di sini pilihan kita sendiri gitu, Pak. Benar. Free will lah istilahnya kayak gitu, apa kebebasan pilihan gitu. Ya, Gitu Pak ya. ya. Oke, mungkin ini ya, mungkin ini bisa dikasih tahu ke teman-teman juga perkembangan mungkin lah. Atau mungkin gini aja, apa hal baik yang sudah bisa Bapak dapatkan atau hal baik yang bisa Bapak kerjakan setelah ikut ULEF ini? 3 hal baik aja, 3 hal baik yang mungkin, oh saya sudah bisa mendapatkan tadi omset 32 juta gitu Pak ya. Mungkin apa selain itu? 3 hal baik apa yang bisa didapatkan di ULEF ini? Oh, yang pertama itu pengendalian diri tadi Pak, gimana kita tuh dalam mengatur ilmu manajemennya. Jadi mana yang aset-aset harus kita miliki. Jadi sangat mengingatkan sekali kalau dalam kondisi begini yang tidak perlu jangan beli dulu. Bagaimana meningkatkan aset tadi. Jadi benar-benar jadi di situ bukan secara ilmu buat duit saja. Jadi ilmu pengendalian dirinya juga ditekankan sama Coach Dodi. Jadi ilmu manajemennya, aset-aset apa-apa aja yang kita miliki, dan juga bentuk-bentuk big way itu impian yang harus kita punya dan untuk mencapai biar kita semangat menjalankan usaha itu. Jadi dulu tuh kita kan nggak ada ditekanin seperti itu, jalan-jalan aja. Sekarang kita dikasih prinsip tahun ini apa yang harus dicapai. Jadi karena kita punya keinginan begitu, kita tuh harus push diri. Jadi harus bagaimanapun kondisinya kita harus semangat, tetap semangat kan. Apalagi di sini kita akan diberi dengan pengalaman teman-teman yang lain di ULEF yang udah ada 1000 lebih gitu. Jadi bermacam-macam latar belakangnya orang, ada yang dokter, profesor, segala macam, ada yang itu, yang nggak sekolah, ada yang biasa. Jadi semua itu ada di sini kumpulan orang ya Pak. Jadi ada orang yang nggak ada duit, ada yang banyak duit, ada yang sampai masuk ULEF ini jual-jual sesuatu, ada yang gampang saja gitu Pak. Jadi sama saja. Jadi ilmunya itu diberikan sama maka sudah di gimana money manajemennya, dan yang belum punya nanti akan semangat untuk mencari lagi biar punya, dan yang sudah punya pun nanti akan bisa mengendali apa-apa kan, cara mengendalikan keuangannya itu. Dan juga di sini kita tuh diajarin cara bersyukur, bagaimana berterima kasih tadi ya, setelah terima harus kita kasih. Dan juga ilmunya itu sangat simpel sekali, ilmu pencet-pencet dapat duit yang paling gampang itu Pak. Yang sangat kita tuh sesuai dengan zaman sekarang ini. Jadi kita tuh tidak harus sekarang bekerja tuh harus dengan otot lagi, harus dengan otak itu ternyata gampang. Pantesan orang-orang kaya dunia itu dia bisa kemana-mana, tuh ternyata itu rasanya cuma pecet-pecet duit dan bisa dikendalikan di mana saja duitnya, karena dia ngambil di ATM Pak, walaupun kita pergi kemana ambil di ATM bisa duitnya gitu Pak. Ya alhamdulillah ilmu sudah ini benar-benar yang ilmu-ilmu yang zaman now lah Pak, yang bisa diterapin, apalagi yang zaman anak milenial sekarang ini yang senang sekali main HP, tapi harus HP-nya tuh menghasilkan duit, jangan sampai ngabisin duit, karena HP sekarang tuh banyak kan ngabisin duit Pak. Nah, dia itu ngabisin kuota saja. Alhamdulillah kalau kita ikut ilmu Coach Dodi ini, HP itu bisa nyari duit Pak. Oke. Jadi kalau HP Bapak Ibu yang di luar sana masih ngabisin duit, ini waktunya HP-nya itu menghasilkan duit. Ya, Pak. Oke, ini bagus ini kata-katanya. Oke, kemudian ini Pak, menurut Bapak kalau pembelajaran kami ini, menurut Bapak bernilai apa enggak gitu? Kalau menurut Bapak sendiri gitu. Oh ya, sangat bernilai Pak. Masalahnya yang ilmu-ilmu begitu di sekolah, walaupun nama saya kan cuma sama SMA, nggak ada yang diterapkan gitu. Jadi kebetulan ilmu Coach Dodi ini walaupun kita pelajari cuma paling cepat itu 2 minggu misalnya Pak, sambil nunggu RDN-nya bisa langsung buat duit tadi Pak. Jadi langsung nyata duitnya, walaupun nanti ada orang yang sekolah sampai kuliah belum tentu dia bingung nyari, mungkin dia malah di pikirannya wah nyari kerja. Kalau di sini kita tuh nggak disuruh nyari kerja, suruh buat duit langsung. Setelah kita selesai mengikuti apa-apa arahan dari Coach Dodi itu langsung nyata duitnya Pak, gitu Pak. Sangat bagus sekali ilmunya. Yang itu pun juga yang itu ya legal tadi Pak, ada OJK-nya, pokoknya ada MUI-nya. Jadi sebagai seorang Islam sangatlah harus bisa memegang ilmu ini, karena orang-orang kaya dunia tuh
sayangkan sekali kita sebagai seorang Muslim ini terutama Pak tidak bisa kontribusi banyak untuk agama kita. Jadi seandainya ada suatu masjid kalau bangun, janganlah sampai ada terjadi minta-minta begitu di pinggir jalan. Iya, Akhirnya kita iya itu sendiri yang ikut kurang. kontribusi yang kita sendiri sekarang cukup transfer ke rekening, jadi tidak mengganggu kenyamanan, ketentraman umum gitu Pak. Jadi kalau seandainya kita tuh sudah mantap ekonominya, ya alhamdulillah kesejahteraan umat pun dan apa-apa di agama ini akan bisa diwujudkan Pak. Iya, semoga yang seperti Bapak sebutkan tadi mulai berkurang lah, mulai banyak para donatur asli gitu, bukan bukan yang turun di jalan kayak gitu. Saya juga Iya Pak, sangat ini sih. masalah sekarang prinsip-prinsip yang diterapkan itu banyak di luar orang Muslim, Pak. Contohnya kayak kita nengok di orang-orang bukan Muslim, dia tuh tidak ada minta-minta untuk bangun suatu itunya, cukup dia nempelin aja spanduk transfer ke sini gitu. Jadi cukup main transfer aja, tidak usah lagi bikin sumbang di tengah jalan. Nah itu kan akhirnya mengganggu ketentraman, kenyamanan orang lain Pak. Jadi namanya agama itu tidak begitu. Jadi namanya ada toleransi tadi. Jadi gitu Pak. Jadi kita kalau semua Muslim sudah merasakan bagaimana gampangnya buat duit, alhamdulillah kita akan gampang juga keluarnya Pak. Inilah ilmu yang tepat gitu. Benar-benar ini yang cocok sekali karena orang Muslim walaupun dulu skeptis pernah kena investasi bodong. Itu kena investasi bodong itu ya kata Sudadi bukan karena kehebatan orang itu, karena kita tadi nggak punya ilmu tadi. Karena yang transfer kita sendiri, jari kita sendiri yang transfer, nggak ada orang tuh paksa dia mah. Ada segini paksa, jadi itulah kita harus isi kepala otak tadi, harus alhamdulillah sudah di rutin sekali ngasih sarapan otak atau jam 7 itu Pak. Jadi sarapannya alhamdulillah jadi double. Tadinya cuma sarapan fisik, sekarang sarapan otak Pak. Ada terus refreshing tiap hari itu di otak kita itu Pak. Tadi mungkin kita kalau lagi down itu, wah lagi sulit kemana, jadi bikin semangat lagi gitu Pak untuk menjalankan sesuatu. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya sebagai semua keputusan itu diri kita, nggak ada yang memaksa kayak gitu ya. Untuk mungkin di sini sebelumnya ada yang pernah kesalahan kayak gitu, kena investasi bodong atau mungkin apa gitu. Itu mungkin jangan menyalahkan orang lain dulu, pasti lihat dulu. Nggak ada yang menodongkan pistol ke kepalanya kok, jadi nggak mungkin itu adalah paksaan gitu. Kalau kita tolak pun juga boleh sebenarnya gitu. Jadi kalau tetap semuanya itu pilihan Pak ya. Oke, sekarang ini di sini saya lihat tadi di komen Facebook juga ada komen dari teman-teman warrior juga gitu. Mungkin saran bagi teman-teman warrior apalagi yang baru join gitu, yang masih bingung gitu, apa saran bagi mereka Pak? Moga Pak. Itu mah sarannya itu sudah sering di Kang Sudodi. Jadi sekarang apalagi kalau kita ikut kelas bulan tuh, Kak Sudodi itu udah mulai dari step by step sama sekali. Pertama kita mulai dulu dengan apa yang ada di tangan kan. Jadi kita tuh karena ya pegang handphone tiap hari, ya rajin-rajin aja share gitu tadi. Share di Facebook kita. Mungkin kalau saya mah biar nggak kena banned Facebooknya, saya tuh mungkin bikin status yang tanpa ada link gitu Pak. Pertama mungkin apa ucapin ke orang tuh selamat pagi orang. Jadi karena Facebook tuh dia sangat sensitif juga, kalau ada link-link itu dia malah muncul notifikasi menjual sesuatu gitu, dia tahu sendiri Pak. Jadi saya untuk mengimbanginya bikin status yang tanpa ada link gitu. Jadi Facebook itu personal tuh biar nggak itu Pak, dia nggak itu jualan karena kita tuh harus disuruhnya itu sebenarnya berbayar Facebook itu Pak. Jadi itu aja, jadi rajin aja jadi diimbangi, karena kalau kita mau sering-sering juga share dia akan di-banned juga itu Pak. Jadi pertama kita mulai dulu apa yang ada di tangan itu secara share gratis. Baru kalau udah dapat modalnya baru kita belum mulai kita lagi pelajari yang ads yang di Kesdodi itu. Mungkin kalau yang udah punya pengalaman dari bisa juga dengan Google Ads-nya. Kalau yang nggak punya cukup ajarannya di Kesdodi, yang diajarinnya adalah FB Ads melalui fanpage kita. Nah itu yang kalau udah ada modal di tangan. Jadi kalau yang belum punya modal, yang penting rajin aja share di grup-grup, apa dibikin status kita atau di WA kita atau di punya grup-grup banyak aja di Instagram atau di Telegram juga. Penting sarana yang gratis dimaksimalkan aja. Penting di sini mah kemauan. Jadi apalagi kata tadi kita tuh niatkan membantu orang itu biar namanya orang yang ada kesulitan finansial. Mungkin sekarang apalagi di zaman corona ini orang banyak yang kesulitan finansial, jadi kita niatkan biar bisa terbantu gitu Pak. Jadi
bisa membantu banyak orang dengan apa-apa yang kita share. Nanti Coach Dodi sendirilah yang akan memberikan ilmunya. Kita cukup mendatangkan saja. Jadi sangat simpel sekali sebenarnya. Cuma kemauan yang penting Pak. Jangan sampai menyerah, putus asa. Itu Pak yang penting. Dan untuk semangatnya harus rajin aja ikut puluhannya Pak. Karena di situ Coach Dodi untuk memacu semangat kita Pak. Kalau kita ikut puluhan itu kita akan ketinggalan informasi. Oh ya, itu. Jadi teman-teman yang paling penting semangatnya ya Pak ya. Iya. Karena kebanyakan orang itu, loh ini saya udah share segini kok nggak ada yang daftar, akhirnya putus asa. Kebanyakan sih seperti itu. Iya. Oke, mungkin sekarang saran kepada orang yang di luar sana nih, yang masih mungkin skeptis tentang saham, terus habis itu juga skeptis tentang ULEF juga mungkin seperti itu. Tapi mereka juga kesulitan finansial, apalagi kayak gitu. Mungkin sarannya apa Pak? Ya, ya mungkin lah. Ya mungkin saya karena saya latar belakang saya sebagai karyawan, Pak. Jadi dulu pernah kerja 16 tahun. Jadi apalagi sekarang namanya pandemi ini di pabrik-pabrik itu banyak sekali terjadi pengurangan tenaga kerja, Pak, PHK. Iya, benar. Jadi yang jelas kalau kita sebagai karyawan ini kita tuh tidak punya ilmu, nggak siap nanti kalau keluar itu, Pak. Alhamdulillah saya juga dulu begitu. Jadi sangat bermanfaat sekali lah ilmu ini diterapkan karena kita sebagai karyawan itu dulu cuma terfokus kerja itu aja Pak. Saya dulu pernah bekerja itu 16 tahun di pabrik cuma monoton itu aja saya Pak. Jadi nggak pindah-pindah itu. Jadi alhamdulillah setelah keluar ini ternyata rezeki yang kita dapat di pabrik itu cuma sebenarnya bisa cepat dapat di luar itu Pak. Alhamdulillah dengan cuma ada HP-HP saja. Dulu di pabrik sekarang nungguin 3 juta itu harus 1 bulan. Alhamdulillah sekarang di ULEF kemarin juga pernah saya dapat 1 bulan itu dapat 3.700.000 cuma banyak HP. Jadi sesimpel itu, yang penting di sini kemauan lagi Pak. Jadi namanya kalau kita masih skeptis segala macam benar apa enggaknya, ikuti dulu. Di sini Coach Dodi itu sudah beri ilmunya itu secara gratis. Jadi dengan ikuti yang link gratis itu, baru kita tuh bisa ambil keputusan. Jadi nanti jangan wah belum apa-apa sudah kita menjudge wah ini apa-apa ini jadi harus kita coba masuk dulu ke dalamnya, jangan kita sekedar tengok kulit-kulitnya, oh begini begitu. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kalau ada merasa kesulitan, walaupun tidak sulit, sangat bagus sekali lah mencoba ikut dulu kelas-kelas gratis yang diadakan Coach Dodi ini 3 kali dalam seminggu. Nah, jadi pilih waktunya, ada pagi, ada malam, tergantung kita. Yang penting, ya kemauan di sini Bapak, karena di sini ini benar-benar namanya Coach Dodi itu ngajarin, oh ada izin semua, ada OJK-nya, ada teach me-nya, jadi bukan dia asal-asal sendiri. Jadi legal gitu Pak. Jadi jangan dikhawatirkan lagi keabsahannya, ilmu dan orang pun udah banyak membuktikan. Jadi nanti kita tinggal pilih saja mau jadi penonton aja, karena sarapan otak itu akan muncul terus, apa share showcase juga akan muncul terus. Jadi sangat bagus sekali kalau kita mau ikut dulu ke dalamnya kan. Nanti itu adalah pilihan, tentukan sendiri. Kalau emang itu kita masih butuh duit gitu Pak, ya silakan ikut. Karena di sini sudah itu ajarin ilmu duit juga, tapi sebenarnya untuk ilmu bersyukur juga, karena itu sarananya. Karena bersyarat itu adalah terima kasih. Kalau kita nggak ada yang kita terima, apalagi kita kasihkan gitu Pak. Jadi kita memberi itu karena berat ya Kak. Padahal hidupnya adalah terima kasih. Terima kasih dia ada, terima ada dikasih ya Pak. Jadi biar namanya rotasi pemutaran hidup itu berjalan normal ya Pak. Jadi alam itu begitu. Ada siang, ada malam. Jadi kita janganlah mengeluh, karena kesempatan sekarang pun kalau pandemi ada benar luas tuh kesempatannya. Di HP pun ada, tapi kalau yang bingung silakan ikut dulu di sini. Karena di sini tidak usah jual-jual produk, tidak usah ajak-ajak orang tuanya. Kita cukup bikin status saja, karena kita kata Ketua pun udah terbiasa dengan share-share tadi, tapi share-share apa? Ada yang share-share itu akhirnya ada juga masuk penjara. Itu buat Halo. Halo. Wah, ini seperti ada jaringan ini apa? Kesalahan jaringan. Bagaimana dia bisa, keluarga kita dan diri kita tidak bisa membantu untuk orang lain, itu yang lebih bagus. Khairnas afalunnas, jadi orang bermanfaat untuk orang lain itu Pak yang harus kita bisa jalankan Pak. Oke. Tadi sedikit ada kesalahan jaringan Pak Hendra, tadi sedikit keputus. Oke, mungkin gini, tadi saya simpulkan bahwa kalau ya ini yang sedikit menarik tadi yang disebutkan Pak Hendra itu,
Kalau dulu kerja 1 bulan dapat 3 juta, sekarang Pak Hendra di rumah aja nyantai itu bisa juga dapat 3.700.000. Iya Pak, sama Kayak duitnya gitu. Pak. Duitnya sama Sama, Pak. sama bahkan Pak Hendra juga bisa diselingi dengan jualan makanan kayak Iya gitu kan. Pak. Itu pun dulu berangkatnya tuh pagi, kadang sering pulangnya malam Pak. Hmm. Jadi itu benar-benar, jadi kita tuh kalau kita masih punya mental begitu, mental yang cuma bekerja, jadi kan seperti ilmu yang Coach Dodi pun juga ajarin di bukunya itu, teori Robert Kiyosaki itu, mau pilih kuadran kiri atau kuadran kanan. Alhamdulillah sekarang saya udah mulai mengikuti kuadran kanan ya Pak. Jadi bagaimana bisa duit itu bekerja buat kita. Jadi jangan kita bekerja terus buat duit. Karena kalau kita di kuadran kiri itu kita bekerja buat duit, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin umur. Nah, jadi kalau kita udah pilih kuadran kanan ini, alhamdulillah apapun, apalagi kita sebagai seorang muslim nanti akan bisa menerapin semuanya itu ibadahnya lebih tepat waktu, bisa melaksanakan haji, umroh segala macam Pak, Amin, amin, amin. bersedekah, infak, jadi itu Pak. Jadi bagaimana Amin. biar bisa duit bekerja tuh harus sekarang kita pikirin. Jangan sekarang banyak yang dirasakan sebagai seorang orang yang bukan orang muslim Pak. Dia itu sangat mengejar dunia, padahal kita juga suruh dikejar dunia. Karena di dunia Islam pun kita disuruh mencari dunia itu seolah-olah kita akan hidup selamanya. Jadi gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak punya duit. Nggak ada orang nggak butuhkan duit gitu Pak. Oke. Oke, mungkin ini udah hampir 1 jam, jadi mungkin kita cukupkan dulu bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana pengalaman-pengalaman alumni kami. Selain Pak Hendra juga bisa ikut setiap hari, insya Allah kita jam 9, kecuali di waktu-waktu kelas kami. Kamis kita ada kelas jadi nggak mungkin. Terus habis itu Ahad juga nggak mungkin karena kita juga ada kelas kayak gitu. Selain hari itu, insya Allah jam 9 ini kami akan selalu ada dari alumni-alumni kami termasuk Pak Hendra. Ini sangat luar biasa, beliau sangat menginspirasi juga. Dari yang dulunya bekerja, akhirnya tahu caranya santai di rumah, bisa habisin duit. Itu ya. Oke, mungkin itu kita cukupkan Pak Hendra. Salam untuk keluarga, salam untuk semuanya juga. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa sedekahnya juga. Oke, mungkin kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.